Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 412. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ariel, yang tidak bisa bergerak, menatap Melissa dengan ngeri. Kondisi fisik, selama ada gerakan otot, pasti akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, dia tidak ada hubungannya bahkan di hadapan Melissa. Jika Melissa benar-benar ingin melakukan hal semacam itu masalah baginya, Ariel tampaknya harus menanggungnya diam-diam. AC-nya terlalu dingin. Tidak bisakah aku menutupi kakiku selimut saja? Kamu tidak benar-benar berpikir aku begitu rendah. Dengan penampilanku, apakah aku kekurangan pria? Melissa menatap Ariel dan berkata. Dia sangat galak. Reaksi itu membuat Melissa sangat tidak berdaya. Karena dia tahu bahwa semakin kuat penolakan Kaori, semakin tinggi status Kaori di benaknya. Terkadang, Melissa sangat iri pada Kaori. Saya iri padanya karena mendapatkan hubungan yang begitu tulus. Dan tidak peduli godaan apa yang dia hadapi, Ariel tidak akan pernah mengkhianatinya. Dalam masyarakat saat ini, adalah mungkin untuk bertemu dengan pria seperti itu. Kecuali keberuntungan, Melissa tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Melissa tidak tahu bahwa ketika Ariel bersikeras pada hubungan ini, Kaori melakukan hal yang sama. Pemeliharaan suatu hubungan tentunya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang secara sepihak, melainkan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketika Ariel menolak semua godaan, Kaori juga menolak semua bantuan. Perusahaan keluarga Wijaya, ketika Kaori mulai mengepak dokumen, menunjukkan bahwa dia akan pulang kerja, Lucy datang ke kantornya. Kaori, ada banyak orang yang mengirim bunga di luar perusahaan hari ini. Aku pikir kamu akan hancur, Lucy berkata kepada Kaori dengan iri. Dia belum pernah mencoba bagaimana rasanya dikejar oleh begitu banyak orang, tetapi hanya berpikir merasa sangat senang memikirkannya. Apa yang Lucy rasakan bahagia adalah rasa sakit bagi Kaori. Sejak berita perceraiannya dari Ariel menyebar di Bandung, dan orang luar juga tahu bahwa dia tidak berbagi tempat tidur dengan Ariel, para pelamar itu seperti belalang yang melintasi perbatasan. Hampir setiap hari, banyak orang menunggu di pintu perusahaan untuk memberikan hadiah dan bunga. Hal ini telah mengganggu Kaori. Ada berapa orang di sana? Kaori berkata tanpa daya. Dia harus berurusan dengan pekerjaan di tempat kerja, dan harus berurusan dengan lalat-lalat ini setelah pulang kerja, yang benar-benar membuatnya sedikit lelah secara fisik dan mental. Ada lebih dari 10, dan masing-masing dari mereka sangat tampan. Mengapa kamu tidak memilih satu saja? Kata Lucy. Kaori menatap Lucy dengan tajam dan berkata, apakah kamu gila? Bagaimana aku bisa mengkhianati Ariel? Lucy menghela nafas. Hubungan antara keduanya benar-benar tidak dapat dipisahkan. Tetapi Kaori terus menjadi sendiri. Tidak tahu berapa banyak nengat yang akan mati-matian melawan api. Maksud saya, jika kamu memilih satu secara acak dan menggunakannya sebagai tameng, tidak ada yang akan mengganggumu di masa depan. Kata Lucy. Kaori menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bahkan jika itu hanya perisai, dia tidak akan melakukan apapun yang akan membuat Ariel tidak bahagia. Kamu baik-baik saja, tetapi ada terlalu banyak pikiran berantakan di kepalamu. Sekarang, saya mencari perisai, dan saya tahu bahwa dia adalah perisai. Tetapi orang lain tidak tahu. Bagaimana jika masalah ini sampai ke telinga Ariel? Bagaimana jika dia tidak bahagia? Kata Kaori, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hubungan antara kalian berdua dikultivasikan. Kamu dulu membencinya sampai ke tulang. Lucy memandang Kaori dengan bingung. Berpikir bahwa ketika dia pertama kali menikah, Kaori banyak mengeluh kepadanya tentang Ariel. Mengatakan kepadanya betapa dia merasa tidak mau. Bahkan sebelum Lucy berpikir bahwa keduanya akan bercerai cepat atau lambat. Tapi sekarang, hubungan antara kedua orang ini tiba-tiba menjadi tidak bisa dihancurkan.
Bahkan jika mereka sekarang sudah bercerai, tidak ada pihak ketiga yang berhasil mengintervensi. Wajah Kaori secara tidak sadar menunjukkan sisi lembut, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tapi setelah perlahan merasakan kebenaran Ariel, cinta padanya, perasaan yang menumpuk di hati Kaori juga meledak. Ketika dia yakin bahwa dia jatuh cinta dengan Ariel, Kaori penuh dengan dalam pikiranku, hanya ada Ariel saja. Hal semacam ini, itu hanya bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kamu bertemu pria yang dicintai, kamu secara alami akan mengerti. Kata Lucy sambil tersenyum. Lucy menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bertemu pria yang dia cintai. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyangkal kasih sayangnya yang kuat untuk Ariel. Sejak dia tahu bahwa Ariel adalah pangeran piano muda setelah itu, perasaan Lucy pada Ariel semakin dalam dari hari ke hari, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Tapi perasaan itu seperti pegas, dan dia tidak bisa menahannya. Tentu saja, Lucy rasional, dan dia tidak akan pernah melakukannya. Apapun yang menghancurkan hubungan antara Ariel dan Kaori. Nyonya Kaori, orang-orang di luar itu sedang bertarung. Pelamar Kaori di luar pintu hanya bertengkar pada awalnya, tapi sekarang telah berubah menjadi perkelahian. Adegan itu kacau. Setelah mendengarkan Lucy, dia berkata tanpa basa-basi, orang-orang ini mencintaimu sampai gila. Tampaknya mereka akan segera memegang cincin, dan mereka lebih memenuhi syarat untuk mengejarmu daripada orang lain. Kaori menutup telinga untuk komentar sarkastik Lucy. Dia berkata kepada karyawan itu, kamu lihat saja, jika makin banyak, tolong hubungi aku dengan cepat. Oke Direktur Kaori. Kaori, kamu menonton kesenangan dan tidak berpikir itu masalah besar. Sekarang, kecuali kamu, tapi tidak ada yang bisa menghentikan hal-hal berkembang, kata Lucy kepada Kaori dengan ragu. Saya terlalu malas untuk peduli dengan bisnis mereka. Seberapa besar? Lebih baik semua orang dirawat di rumah sakit. Dan setelah 10 hari setengah bulan, saya bisa tenang. Kaori mengatakan bahwa dia meminta staf untuk menonton. Dia berharap untuk mengambil kesempatan dan pergi pada waktu yang paling kacau, agar tidak ditemukan oleh orang-orang ini dan mempengaruhinya untuk pulang. Wanita paling beracun ada di jantung. Para pelamar itu akan patah hati jika mereka tahu sikapmu, kata Lucy. Kaori tersenyum ringan, meskipun dia sedikit kejam. Tetapi dia pikir orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika mereka kejam, apa hubungannya dengan dia? Ketika karyawan itu menelepon dan berkata bahwa ada kelompok di luar, Kaori dengan cepat mengambil tasnya dan hendak menyelinap keluar dari perusahaan. Di pintu perusahaan, orang-orang itu bertarung dengan sangat sengit, seolah-olah mereka berada di dalam film. Kaori mengambil keuntungan dari kekacauan, menutupi kepalanya dengan tasnya, dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Ketika dia hendak berjalan di dekat mobilnya, dia menabrak seorang pria aneh. Kaori terkejut. Pasti ada seorang yang pintar menunggunya. Ketika Kaori mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa pihak lain tidak memegang bunga dan hadiah. Kaori merasa lega. Seharusnya bukan pelamar, hanya pejalan kaki. Maaf, kata Kaori meminta maaf. Nona Kaori, ikut kami. Pria itu berkata sambil tersenyum. Kalimat ini membuat Kaori merasa tidak enak. Tetapi ketika dia ingin lari, pria itu meraih bahunya dengan erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaori bertanya dengan waspada. Tidak jahat meminta Nona Kaori untuk duduk. Dalam adegan kacau, tidak ada yang memperhatikan bahwa Kaori diculik ke dalam sebuah van. Bahkan orang yang diutus oleh Ariel untuk melindungi Kaori tidak melihatnya. Van, dengan plat nomornya tertutup kantong plastik hitam, dengan cepat pergi dari tempat kejadian. Melihat pria besar dengan wajah buruk di dalam mobil, Kaori mencoba yang terbaik untuk mengendalikan rasa takutnya dan bertanya, siapa mereka dan mengapa menangkapnya? Nona Kaori, kami hanya menjalankan perintah. Saya harap Anda, jangan melawan, hindari penderitaan. Orang yang duduk di kopilot menoleh ke Kaori. Kaori tidak berpikir untuk melawan, karena dia tahu bahwa dia bukan lawan dari orang-orang ini. Tetapi dia tidak tahu siapa yang dia targetkan. Apakah maksud Anda Helen? Dia sekarang telah menceraikan Ariel.
Helen tidak akan melakukannya. Jika tidak, Ariel tidak akan sengaja mengatur adegan perceraian. Kendaraan melaju keluar kota dan sampai di sebuah kota kecil di pinggiran kota. Setelah Kauri dibawa ke sebuah peternakan kecil, dia langsung dikurung di sebuah ruangan. Setelah ponselnya disita, dia memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Hingga malam, seorang wanita bertopeng muncul di hadapannya. Bersambung.